wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha dekat, yang maha menatap, yang maha mendengar, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa ditatap Allah, selalu merasa didengar Allah, selalu merasa hati ini diketahui oleh Allah, dan senantiasa menjadi orang yang hakul yakin dengan segala janji jaminan Allah yang pasti ditepati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin silakan 286. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 286. In kanat ainul qalbi tanduru anna Allah wahidun fi minnatihi fasyari'atu taqtadi annahu la budda min syukri khalifatihi. Jika matahari memandang bahwa Allah itu tunggal dalam segala pemberian karunia-Nya, maka syariat menyuruh harus berterima kasih atau bersyukur kepada sesama makhluk. Firman Allah, Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Surat Luqman ayat 14. An-Nu'man bin Bashar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man la yashkuril qalil la yashkuril kathir, wa man la yashkurin nas la yashkurillah. Siapa yang tidak mensyukuri pemberian yang sedikit, maka dia tidak akan mensyukuri yang banyak. Demikian pula siapa yang tidak syukur kepada sesama manusia, maka berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Hadirin sekalian, ciri orang yang yakin kepada Allah dalam menghadapi nikmat yaitu sangat suka berterima kasih. Jadi kalau ada orang merasa imannya kuat tapi tidak tahu terima kasih, itu berarti belum yakin kepada Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi nikmat sangat memperhatikan apa yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang terlintas di hati, yang terucap oleh lisan. Dan orang yang termasuk hakul yakin kepada Allah, cirinya adalah sangat senang berterima kasih kepada manusia dan sangat mensyukuri hal-hal yang kecil. Ini penting. Imam Ghazali pernah mengisyaratkan menghadapi nikmat ini seperti seorang raja memberikan kuda. Ada yang ketika mendapat kuda, dia sukacita karena kudanya bagus. Dia perhatikan penuh ke kudanya, dia terpesona kepada kuda, dia bangga dapat kuda yang bagus, tapi tidak ingat kepada raja yang memberi. Dia pakai kudanya dengan penuh sukacita, tapi tidak ingat ini pemberian raja. Ini yang pertama nih, menghadapi karunia. Yang kedua, dia gembira, senang diberi kuda. Dia kepada kudanya senang karena memang kudanya bagus, dan dia berterima kasih kepada raja. Raja, terima kasih, engkau sudah memberi saya kuda. Kepada kudanya senang, kepada rajanya berterima kasih. Mana yang lebih baik, yang pertama atau yang kedua? Yang kedua.
Ada lagi yang ketiga, ketika diberi kuda yang sehat, bagus, dia senang sekali. Senang bukan karena bagusnya kudanya, tapi dia senang karena kuda ini bisa membuat dia senantiasa dekat dengan raja, bisa mengawal raja, bisa bertemu raja dengan kuda raja ini. Karena pengawal tahu ini kuda dari raja, maka dia menjadi mudah dekat dengan raja. Dia sudah bukan senang kepada hebat bagusnya kuda, tapi senang karena dengan kuda ini dia bisa jadi dekat dengan raja. Bisa terbayang kira-kira yang mana ahli syukur? Nah, begitulah orang-orang yang tahu syukur. Yang tidak tahu syukur seperti yang pertama tadi, dapat gaji, waduh sukacita, lihat jumlah gaji, lihat jumlah bonus, dapat beli kendaraan, senang dengan kendaraan, naik pangkat, senang dengan jabatan, tidak ingat semua ini dari Allah. Sibuk dengan bagusnya sepeda, belum disebut hari ini ya. Sibuk dengan bagusnya kendaraan, sibuk dengan gelarnya. Dia tidak sadar bahwa yang menakdirkan dia punya gelar itu adalah Allah. Tapi dia merasa bangga, terhormat dengan gelarnya, merasa senang kalau orang tahu gelarnya, merasa ingin diketahui orang gelarnya. Tidak ingat Allah yang menentukan dia bergelar. Kalau dia karunia berupa jabatan, dia senang sekali orang lain tahu jabatannya, dia pamerkan jabatannya, dia ingin diakui orang jabatannya. Dia tidak tahu bahwa jabatan itu takdir Allah. Surat Ali Imran ayat 26 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan qulillahumma malikal mulk, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Engkau ambil kerajaan, kedudukan, kekuasaan, jabatan dari siapa yang kau kehendaki. Jadi kalau orang punya jabatan skala apapun, ketua pramuka, KM, senat, mahasiswa, ketua OSIS, termasuk menteri, jenderal, panglima, presiden, cuma satu itu, Allah yang menakdirkan. Dan itu bukan karunia, itu adalah ujian. Jadi karunia itu kalau lulus, benar? Makanya di sebelah lanjutannya, tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Allah muliakan siapa yang dia kehendaki, yang lulus kasih kemuliaan, dan Allah hinakan siapa yang Allah kehendaki. Kalau tidak lulus, jadi arogan, jadi sombong, dihinakan saja oleh Allah. Di dalam genggaman Allah lah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu, itu belum menjadi karunia yang sesungguhnya, itu baru cobaannya. Nah, yang tidak lulus, yang sibuk dengan kudanya, tidak sibuk dengan pemberinya. Ada yang seperti itu tidak? Ada yang seperti itu tidak kira-kira? Ada atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Kita termasuk tidak? Iya. Jangan langsung soleh ya kalau mendengar, yang jujur-jujur saja. Senang sampai lupa punya sepeda baru, misal dibawa ke kamar,
ditatap sepeda, dielap, tidak ingat kepada Allah yang memperhatikan dirinya, yang memberikan sepeda itu. Langsung ingat sepeda yang sudah dijual ya. Sudah, namanya juga musim Covid hadirin ya. Yang kedua adalah ketika diberi nikmat, dia sadar ini karunia Allah. Dia senang dengan bendanya, tapi dia senang ini diberi oleh Allah. Ingat kepada Allahnya, ingat senang kepada bendanya, bersyukur kepada Allahnya. Ini sudah mulai bagus. Mengapa bagus? Karena ada Allah. Tapi yang paling bagus itu yang ketiga, ketika diberi uang oleh Allah, dia lihat uang ini Allah memberikan jalan untuk saya lebih dekat dengan Allah. Jadi lihat uang itu seperti diberikan jalan untuk memperbanyak sedekah. Saya bisa nolong orang. Kalau belanja ke toko di sana, saya niatkan ya Allah belanja Al-Quran, belanja madu, supaya jadi jalan rezeki bagi yang jualannya. Makanya tidak terlalu ditawar kalau tahu untungnya kecil ya. Karena saya bisa memberikan jadi jalan rezeki kepada yang jualan. Ada yang jualan sangat sederhana, tidak perlu-perlu amat kita barangnya, kita beli untuk menjaga izahnya. Barangnya kita sedekahkan. Makin banyak Allah memberikan rezeki, senang. Senangnya itu difasilitasi oleh Allah memperbanyak amal. Jadi gembiranya itu sudah bukan pada uangnya, tapi gembira itu uangnya bisa jadi amal soleh. Bisa terbayang tidak hadirin? Punya perusahaan, dia senangnya bukan dengan pujian orang atas perusahaannya, tapi di perusahaan itu orang bisa kerja. Di perusahaan ini selama bekerja bisa belajar agama, bisa dianjurkan sholat, bisa diberi ilmu supaya tidak maksiat. Jadi ada sesuatu yang besar di balik usahanya ini, bukan untung perusahaan, tapi bisa membuat dia dekat dengan Allah. Dia bisa mengajak orang-orang jadi dekat dengan Allah. Makanya bisnis itu bukan perkara uang. Dibesarkan perusahaan, kalau jadi lupa ke Allah, apa artinya? Allah takdirkan punya perusahaan. Semua yang punya perusahaan itu demi Allah. Allah satu-satunya yang membagikannya. Bukan karena kepintaran, bukan karena kehebatan, bukan karena kerja sangat keras. Tidak, yang kerja keras banyak, dan oleh Allah kasih segitu, ya segitu saja. Ada yang kerjanya kurang keras, jebret saja Allah kasih. Ada nggak yang begitu kira-kira? Ada yang dapat warisan ya. Cobaan semuanya. Nah, orang-orang yang bersyukur itu, yang ketika lihat sesuatu tuh seperti difasilitasi oleh Allah untuk dekat dengannya. Takdirnya jadi komandan, dia akan gunakan jabatan ini membuat dirinya dekat dengan Allah, karena harus minta tolong ke Allah terus dalam mengambil sikap, mengambil keputusan, supaya bisa menjadi suri tauladan, bisa memimpin dengan benar. Semua hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Dirinya jadi dekat dengan Allah, dan dia gunakan kekuasaannya sebagai pimpinan untuk ngajak orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf rekan-rekan, apa saudara pikir Darut Tauhid ini karena kerja keras? Maaf ya, saya dan kawan-kawan, tidak. Gak mungkin bisa ngebangun pesantren seperti ini di berbagai tempat. Kepikir juga tidak. Tapi nyata ada. Ini
Allah yang merencanakan, Allah yang membuat, dan sudah ada Darut Tauhid ini tulisannya di Lauh Mahfud sebelum saya lahir ke dunia ini. Terus kita apa ini yang ditakdirkan jadi para pimpinan di sini? Kita diberikan ladang oleh Allah untuk bisa dekat dengan Allah lewat Darut Tauhid ini, dan ladang mengajak orang jadi dekat dengan Allah. Gak boleh merasa berjasa, Allah yang membangun semua ini. Tidak ada saya, tidak ada para pimpinan di sini, lanjut saja sesuka Allah. Makanya ladang pendekat ke Allah. Kalau bisa begitu, insya Allah syukurnya akan luar biasa. Ada orang tua, bagi yang masih ada orang tua, melihat orang tua tuh nikmat dari Allah, karena diberikan jalan oleh Allah kita bisa berbakti ke orang tua. Jadi melihat orang tua itu seperti melihat pintu gerbang surga yang Allah berikan. Tidak ragu-ragu mengeluarkan harta, tenaga, pikiran, waktu, doa terbaik. Sekarang nanti orang tuanya sudah wafat, ya salah satu pintu gerbang surganya sudah tertutup. Bagaimana dong kalau sudah meninggal orang tua? Lihat sanak saudaranya, kalau masih ada saudara ibu, saudara bapak, itu pun yang kalau kita bantu saudaranya, orang tua akan bahagia. Teman-teman orang tua yang kalau kita bantu, lakukan saja. Hadirin sekalian, jadi kalau kita mendapat sesuatu dari Allah, yakini ini dari Allah, dan ini untuk mendekat ke Allah. Jangan berat, pasti beda nanti. Ada yang susah punya rumah, ada ngangguknya biasa aja, jongkok ya. Ada juga yang digampangkan oleh Allah itu punya rumah, tiba-tiba ada, mudah saja. Dan semua itu mau-maunya Allah, hadirin. Tinggal kita pikir, kenapa Allah ngasih rumah ini? Kita tidak mungkin tidur di setiap rumah sekaligus. Manfaatkan untuk mendekat ke Allah. Ada yang jadi Baitul Quran. Nah, kita tidak tidur di sana, tapi tiap hari kita dapat pahalanya. Bukankah ini nikmat besar dari Allah, kan? Banyak yang punya tanah, tapi ya hanya tanah saja, padahal sebagian bisa diwakafkan, dan itu jadi pahala yang mengalir. Banyak yang punya tabungan, kasih oleh Allah tabungan, lihat tidak, megang tidak, make tidak, hanya catatan aja, iya kan? Mati kita, langsung catatannya pindah ke yang lain, karena tidak bisa dibawa. Mumpung masih ada, pakai sebagian, tidak harus semua, hadirin ya. Cobalah dilatih. Ini bapak-bapak yang baju biru dari mana, Pak? Ini warna apa? Biru hijau itu kan? Biru ya. Maaf ya, saya suka bingung warna. Nggak apa-apa Pak, dah ke surga mah nggak ditanya buta warna atau tidak ya. Saya ada kendala membedakan warna. Itu bukan keinginan saya. Allah yang mendesain mata ini. Bapak teh mau pensiun. Wajah-wajahnya ini seperti yang sudah agak lama kerja ya. Pensiun itu bencana atau karunia, Pak?
Kalau nyebut karunia, wajahnya disesuaikan, ya jangan karunia. Karunia apa? Karena kalau Bapak tidak pensiun, orang lain bisa enek lihat Bapak di kantor tuh ya. Harus giliran, benar? Kelamaan Bapak di kantor, Bapak tidak nyaman. Karunia Pak. Karena selama ngantor mungkin waktu Bapak untuk ibadah, waktu Bapak untuk menimba ilmu, waktu Bapak untuk banyak beramal soleh jadi terbatas waktunya. Benar? Jadi Bapak mau pensiun artinya mau diberi apa? Bapak mau pensiun artinya Bapak akan diberi apa oleh Allah? Jawab Bu. Ini istrinya bapak-bapak. Bapak mah nggak ngejawab karunia ya. Ibu, jadi suami mau pensiun tuh berarti mau diberi apa Bu? Karunia Bu. Sing ikhlas nyebut karunianya ya Bu ya. Karunia itu harus seimbang dengan wajahnya ya Bu ya. Walaupun ditutup masker tapi nada itu tidak bisa dipungkir. Karunia. Nah, karunia dong Bu. Kalau tidak tiap hari pontang-panting ke kantor, BP7 bekerja pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. Sekarang diberikan waktu leluasa oleh Allah. Untuk apa? Untuk deketin Allah. Jadi masa pensiun itu menebus kelalaian, kekurangan selama kerja. Jangan langsung membayangkan pensiun, saya mau bisnis ini, bisnis itu. Apa? Belum tentu panjang umur, Aki. Ya. Ibu juga jangan segala banyak keinginan, ya, Bu. Ibu kan udah agak lama di dunia, ya kan? Sudah, sekarang tinggal deketin Allah aja. Bahagia itu bukan karena uang, bahagia itu bukan karena jabatan, bahagia itu bukan karena penampilan, bahagia itu bukan karena harta, bahagia itu karena dekat dengan Allah. Nah, selama ini sibuknya bukan sibuk dengan Allah, ke Allahnya cuma sisa. Ya kan Pak? Ya kan Pak? Ya Jangan tersinggung disebut kakek, udah kelihatan dari jauh juga ya. Karunia Pak. Jadi apa tujuannya pensiun yang utama? Jawab. Apa? Mendekat ke Allah. Berapa tahun lagi pensiunnya Pak? Tahun depan? Ya, belum tentu hidup tahun depan Pak. Jangan stres mikirin tahun depan ya, karena bulan depan ada yang udah dikubur juga bisa, betul? Siapa yang nyebut insya Allah kan? Karunia ini untuk membuat kita dekat dengan Allah. Apapun, badan, punya tenaga, gunakanlah melakukan apa yang Allah sukai. Gak usah risau tentang rezeki, gak kemana-mana. Demi Allah rezeki mah gak akan kemana-mana Pak. Satu-satunya pemilik rezeki adalah Allah. Satu-satunya yang membagikan rezeki adalah Allah. Satu-satunya yang menahan rezeki kita juga Allah. Yang melapangkan Allah. Gak ada yang lain. Yang lain itu cuma jalan saja dari Allah. Satu-satunya. Nah, kalau Allah lihat kita benar-benar dekat ke Dia, ke Allah, benar ibadahnya, benar amalnya, benar hatinya, kasih. Tapi kok enggak banyak-banyak, enggak perlu banyak. Rezeki itu yang penting bisa disyukuri. Mau ngapain rezeki banyak enggak bisa disyukuri? Hah? Kita banyak uang tuh yang paling penting bukan banyak uangnya Pak. Yang paling penting banyak uang itu kita bisa banyak bayar zakat, kita bisa banyak wakaf, kita banyak sedekah. Itu yang terpenting tuh. Bukan banyak yang kita milikinya, tapi banyak yang jadi amalnya.
Benar? Jadi kalau gak usah pengen saya ingin jadi kaya harta, itu bahasa nafsu. Kalau mau ingin banyak amalnya udah cukup di sana. Karena yang dibawa pulang oleh kita ya amal kita. Nah, begitulah hadirin sekalian. Jadi suami ibu itu apa Bu menurut ibu? Kan? Beban atau karunia? Kan? Ibu sing ikhlasnya karunialah. Ini sedikit ya saya tambahkan. Bu, ibu, yang menciptakan ibu siapa? Semua jawab. Siapa yang menciptakan ibu? Yakin Bu? Yang menghidupkan ibu siapa? Yang memberi rezeki kepada ibu siapa? Yakin? Yang memberikan pahala untuk ibu siapa? Yang bisa membulak-balik hati ibu siapa? Yang bisa membahagiakan ibu itu siapa aslinya Bu? Yang bisa memberikan husnul khotimah? Yang punya surga siapa? Jadi semuanya milik. Ini apa? Kalau gitu suami ibu apa ini Bu? Ay, pinter. Baru kali ini kan ibu nyebut begitu ya. Karunia katanya Pak. Peot-peot juga karunia. Sudah Pak, jangan sakit hati disebut aki-aki ya. Masa disebut remaja. Hadirin sekalian, maaf ini kajian Al-Hikam itu sebetulnya kajian paling serius, tapi tiap lihat yang pelatihan masa keemasan ini jadi lebih ceria gitu ya. Karunia ini teh ya Bu ya, bukan beban Bu. Kenapa disebut karunia? Begini, kelebihan suami pasti adalah karena bukan setan ya, kebaikan dan kelebihannya disyukuri, ibu dapat pahala. Tapi karena saya lihat suami ibu bukan malaikat, pasti ada kekurangan dan kesalahannya, bahkan agak banyak ya. Nah, ibu sabar, fakana khairullah, maka itu pahala buat ibu. Jadi ibu mah nggak ada ruginya. Kelebihannya disyukuri, ibu dapat kebaikan. Kekurangan, kesalahan suami, ibu bersabar dan membantu memperbaikinya, ibu dapat kebaikan. Gak usah mikir yang lain-lain Bu, karena yang lain gak ada ya. Yang ini aja ya Bu. Lebih tenang Bu. Terima kasih Pak ya. Aduh Bapak ceria ya. Karena selama ini agak tertekan ya Pak ya. Tenang Pak. Oh mohon, kan memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain tuh amalan yang dicintai Allah Pak. Bapak bahagia sekarang? Baru kali ini ya merasa plang gitu ya Pak. Istri Bapak juga sama Pak, karunia walaupun segini misalkan ya Pak ya, tetap aja karunia. Kelebihannya Bapak syukuri, Bapak dapat pahala. Kekurangannya pasti ada. Nah, jalanin saja. Semuanya ada episodenya, semuanya ada takdir masing-masing. Gak usah ngebanding-banding dengan tetangga, dengan saudara, tidak usah. Karena tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Walaupun wah kok begitu, tapi kalau orangnya dapat sabar, dia bisa naik derajat. Dengan yang kata kita, kok itu kejadiannya begitu? Beda-beda, tiap orang tuh kapling takdirnya. Dan Allah memberikan karunia kepada orang beriman itu beragam. Yang penting satu saja, jadi jalan pendekat ke Allah. Baik diberi maupun tidak diberi, baik dipuji maupun dicaci, baik sehat maupun sakit, cuma satu aja, jadikan jalan pendekat ke Allah. Tidak ada ruginya.
Terima kasih. Segitu saja hadirin. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Jangan sampai seperti yang terpesona kepada kuda terus ya. Dan raja memperhatikan. Besar kemungkinan dia disepak oleh kudanya. Minimal. Yang kedua, tapi yang paling top adalah sibuk menggunakan karunia Allah, baik dari yang cocok dan yang tidak cocok, untuk takarub kepada Allah. Selebihnya nanti Allah yang urus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Duhai Allah yang maha menatap, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat kepadamu ya Allah, selalu yakin kepadamu dalam segala keadaan. Jadikan hati ini hati yang tidak pernah lepas darimu, kapanpun dimanapun ya Allah. Ya Rabb, tolonglah kami menjadi orang yang tahu rasa syukur dan senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, tolonglah kami agar sepanjang hayat ini bisa mengabdi kepadamu, bisa beribadah kepadamu dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan jadikan semua kesibukan kami menjadi amal ibadah kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami sisa umur yang penuh berkah, sisa umur senantiasa bersamamu, hanya untukmu, hanya karenamu. Jadikan hati ini hati yang selalu merasakan indahnya mencintaimu ya Allah, dan merasakan kerinduan, rindu ingin bisa berjumpa denganmu. Wahai Allah yang maha mendengar, lindungi kami dari apapun yang menghijab kami darimu. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kemusyrikan, dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tiada kami tahu. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Doanya sudah dibacakan terus ya. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri, karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian,
kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Dengan hadirnya pondok pesantren Darut Tauhid di sini, mudah-mudahan bukan saja masalah pertanian, tapi masalah keagamaan, masalah akhirat juga kami akan terbimbing dan terarah. Alhamdulillah, berada di tanah wakaf yang insya Allah di tanah ini akan dibangun masjid dan pesantren Eko Pesantren 3. Ini benar-benar karunia Allah karena pemandangannya sangat indah, suhunya sangat baik, dan menariknya pesantren ini memang akan dibuat green pesantren, jadi pesantren yang sangat memuliakan alam ini sebagai pertanggungjawaban umat Islam, rahmatan lil alamin. Sehingga yang datang ke sini selain belajar juga terinspirasi untuk lebih menjaga kelestarian alam.